Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Risnawati Mahris, NIM 220141222, kelas G PG PAUD Kolaka Utara. Adapun judul proposal saya yaitu meningkatkan kemampuan motorik halus pada anak usia dini melalui kegiatan kolase di kelompok B TK Mawar Puncak Monapa. Pendahuluan. Latar belakang anak usia dini sebagai makhluk sosial dan kaya dengan potensi memiliki dunia serta karakteristik sendiri yang berbeda dari orang dewasa. Anak sangat aktif, dinamis, dan antusias dan hampir selalu ingin tahu terhadap apa yang dilihatnya dan didengarnya, serta seolah-olah tak pernah berhenti belajar. Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Sehingga pada usia dini disebut juga Golden Age, merupakan masa peka dan hanya datang satu kali sehingga menuntut perkembangan anak secara fundamental. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana proses penerapan kegiatan menggunting dengan menggunakan kertas origami dalam meningkatkan motorik halus pada anak usia dini di 5-6 tahun di TK Mawar Puncak Monapa. Apakah kegiatan menggunting ini dapat meningkatkan kemampuan motorik halus pada anak usia dini 5-6 tahun di TK Mawar Puncak Monapa? Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara meningkatkan kemampuan motorik halus pada anak usia dini melalui kegiatan kolase di TK Mawar Puncak Monapa. Manfaat penelitian bagi guru dapat memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. Bagi anak dapat meningkatkan kemampuan motorik halus dan anak selalu melalui kegiatan menggunting bentuk segi 4. Bagi penelitian untuk mengembangkan motorik halus dengan kegiatan menggunting menggunakan kertas origami pada usia anak dini 5-6 tahun. Definisi operasional. Pada penelitian ini bertujuan untuk membatasi dari kemungkinan meluasnya pengertian dan pemahaman terhadap permasalahan yang akan diselesaikan dan teori yang akan dikaji. Bab 2. Kajian teori. Pengertian motorik halus. Perkembangan motorik halus adalah proses sejalannya dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan gerakan individu meningkat dari keadaan sederhana, tidak terorganisasi, dan tidak terampil ke arah penampilan. Keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisasi dengan baik yang pada akhirnya ke arah penyelesaian keterampilan menyertai terjadinya proses menua atau menjadi tua. Keterampilan motorik halus yang dipergunakan adalah sekelompok otot kecil seperti jari-jari tangan, lengan, dan sering membutuhkan kesecermatan dan koordinasi mata dan tangan. Adapun pengertian kolase adalah sebuah teknik menempel berbagai unsur ke dalam satu frame sehingga menghasilkan karya seni yang baru. Bab 3. Jenis penelitian. Metode yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan motorik halus pada anak usia dini melalui kegiatan kolase di TK Mawar Puncak Monapa.
Penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi anak, yaitu untuk menambah pengetahuan tentang pembelajaran kolase. Anak lebih senang, ceria, dan antusias dalam pembelajaran, dan anak lebih aspek pada guru. Juga manfaat bagi guru maupun bagi sekolah karena penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan dalam kelas dengan menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Tempat dan waktu penelitian dilakukan di TK Mawar Puncak Monapa tahun ajaran 2022-2023 sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh pihak kampus. Sumber data yaitu ada 2, data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah tentang perkembangan bahasa anak yang berjumlah 20 orang di TK Mawar Puncak Monapa. Data primer untuk memperoleh data tentang perkembangan motorik halus pada anak usia 5-6 tahun. Sedangkan data sekunder yang penulis digunakan sebagai sumber pendukung data primer yang penulis digunakan ini berupa data dan anak dan data yang diperoleh dari guru dalam mengembangkan motorik halus anak untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi dan wawancara kuesioner, yaitu ada 3 metode, yaitu metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Observasi yaitu melakukan sebuah pengamatan dan meninjau secara langsung subjek yang akan diteliti. Penulis akan mengadakan observasi guru dan anak di sekolah dalam berbagai kondisi peristiwa dan situasi yang mengarah pada peran guru PAUD dalam menstimulasi perkembangan motorik halus anak. Adapun metode wawancara yaitu proses penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab sambil bertatap muka maupun tanpa muka, yaitu melalui media telekomunikasi atau pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Dengan menggunakan pedoman pada hakikat wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang akan digunakan. Sebuah penelitian atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang sebelumnya. Teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mendapat data variabel berupa tulisan, catatan, foto, atau video bersifat dokumentatif untuk melanjutkan data yang lainnya. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Dokumentasi dalam penelitian ditujukan untuk memperoleh data langsung penelitian. Dokumentasi meliputi buku-buku peraturan di TK Mawar Puncak Monapa, struktur program kegiatan, kurikulum, visi dan misi, laporan kegiatan, foto-foto, dan dokumentasi lainnya. Teknik analisis. Teknik analisis data untuk memperoleh informasi yang valid dan variabel dari pelaksanaan penelitian tindakan ini. Maka perlu kelengkapan data, kualitas, alat pengumpulan data, dan ketetapan alat analisisnya. Sekian dan terima kasih. Itulah proposal saya yang saya sempat presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.